Oke, kalau orang yang tahu dari Papua seru itu biasanya yang paling manis-manis. Oh ya? Oke, itu bercanda saja supaya jangan mengantuk. Betul Mama Gembala? Oke, siap. Jadi yang pasangan suami istri tolong angkat tangan. Kasih tinggal kita dulu Bapak Deka dan jauh-jauh. Coba tolong yang pasangan suami istri dulu dekat-dekat, tidak boleh jauh-jauh. Ini saya punya tema tentang kasih, jadi harus. Soalnya kalau pulang dari tempat ini tidak dulu baku dempet-dempet, itu iblis dia suka ambil celah-celah. Oke, saya kalau dengan suami kalau mau ibadat sakit sama suami, ya buat serius. Sehingga waktu kita pulang dari tempat, mungkin Bapak Gembala. Bapak Gembala lagi pelayanan di luar ya? Oke, tidak apa-apa, ada Tuhan Yesus bersama dengan Bapak Gembala. Amin. Itu perkenalkan, nama saya Ibu Linda Wanggai, saya berasal dari Papua Serui. Suami saya cuma satu, Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Suami saya Pak Teddy Manu Putih, berasal dari Ambon, Cina Ambon, dan anak saya dua, kakak Nadia dan Daniel. Sudah gede-gede anak saya. Yang pertama udah mau nikah nanti akhir April dan udah 29 tahun, dan yang adiknya kebetulan di Bali udah 3 tahun stay di Bali, tapi puji Tuhan dia dapat kemarin tembus S1 di Australia ngambil komunikasi. Ya Tuhan Yesus tuh baik dan kami. Oke, terutama buat kita semua malam hari ini. Oke, musik G. Hitam putih garis lurus, aku Papua. Kau nyanyi sama-sama dulu, oke? Hitam putih garis lurus. Kamu kemana lurus kan? Aku Papua. Ada NTT, ada Toraja, ada Manado, Katong, Samua, saudara. Saya kamu mau Gembala suka menyanyi ya, juga suka menyanyi ya. Oke, kita semua saudara malam hari ini, amin. Karena dalam Tuhan kita bersaudara. Untuk itu, oke, next tema malam hari ini. Saya sebenarnya harus tidak ke belakang sini, tetapi jemaat. Oke, slide sudah. Kasih, kita baca sama-sama temanya 1, 2, 3. Kasih melenyapkan pelanggaran, karena kasih itu indah. Amin. Wow. Tahun 2024 dan tahun 2025, keadaan situasi kondisi dunia tidak baik-baik saja. Dan Ibu Linda, kenapa dalam beberapa bulan ini kebetulan saya stay ikut suami di Bandar Lampung udah 1 tahun lebih. Suami saya kerja di Pertamina dan kita ikut ke sana dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Lampung juga salah satu tindak kriminal yang sangat dahsyat, wow, mengerikan. Dan saya melihat bahwa hari-hari ini hari-hari yang sangat-sangat mengerikan dan tidak baik-baik saja. Kasih hilang dan tidak tahu entah kemana. Dan di mana Roh Kudus berbicara buat saya selama 2 bulan ini, berbicara tentang kasih. Love. Bilang kanan kiri, love. Coba ibu kasih pindah tas dulu juga tidak apa-apa, jangan tas. Ya, love. Kasih pindah itu tas, baru duduk dekat. Oke. Kita kasih pindah. Ya, ibu dekat. Oke, love. Oke. Tetapi malam hari ini puji namanya Tuhan, kabar baiknya bahwa kebenaran firman Tuhan selalu mengingatkan kita tentang apa yang namanya kasih. Oke, next. Sudah terlihat? Kita baca sama-sama. Kata kasih ditemukan sebanyak berapa kali? 310 kali dalam Alkitab di
James Version. Sedangkan kata Tuhan Allah dan manusia muncul lebih dari 2000 kali. 2000 kali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi pagi saya juga sharing bersama dengan jemaat bahwa ya tadi pagi kita walaupun sedikit tapi wah luar biasa ya Roh Kudus bekerja dahsyat dan luar biasa. 1 orang, 2 orang, 3 orang berkumpul atas nama Yesus Kristus. Yesus Kristus itu hadir. Jadi kebanyakan saya pelayanan Mama Gembala biasa di ribuan orang, 1000 orang, 500 orang. Tapi begitu saya keluar tahu-tahu hati kenal satu-satu. Saya bingung yang mana siapa. Tapi kalau jemaat sedikit Mama Gembala pasti hafal nama semua dengan lapis dan keluarga-keluarga. Betul. Tapi kami percaya, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus, jemaat ini akan bermultiplikasi. Oke, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata kasih ditemukan sebanyak 310 kali. Jemaat yang saya sayangi, kenapa sampai Bible saja kita mengatakan bahwa kasih itu sebanyak 310 kali. Berarti sebagai anak-anak Allah, kita dituntut untuk mengasihi sesama kita. Ada amin? Amin. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua. Dan itu harus terjadi dalam keluarga Kristen hari-hari ini. Karena kalau tanpa kasih, yang tadi pagi saya tegaskan, semuanya akan hancur. Oke? Bu Gembala, kalau saya tiket pesawat dari Jepur sampai Bali sini, mungkin pulang pergi sudah 10 juta. Tapi bagi anak Tuhan saya sampai di sini gratis loh. Ada kemuliaan buat Tuhan. Gratis. Kenapa? Karena tidak ada kata kebetulan dalam hidup kita. Saya dari Lampung juga tiketnya agak sedikit mahal. Tapi sampai di sini Mama Gembala, saya harus dibilang Ibu Liana ya, Ibu siap nggak? Saya nggak bawa baju. Dan saya bilang sudahlah, bayar harga saya ke mall besar. Kok saya bukan tinggal di pedalaman Papua yang tidak ada mall kan? Iya kan? Ya udah mall ada dekat-dekat situ. Saya bilang, saya mau ke mall. Ngapain? Saya nggak bawa baju ibadah yang ya untuk pelayanan gitu. Dan lo bilang oke, silakan. Jadi suami saya itu selalu kita itu connect. Jadi beliau salah satu, saya bangga kalau saya melayani itu, walaupun beliau mungkin melayani di ini ya kerja di kantor aja, tapi beliau selalu sponsor istrinya untuk melayani. Amin. Sangat-sangat sponsor. Dan yang 4 tahun lagi mungkin beliau pensiun, mungkin beliau bisa bergabung untuk melayani saya. Ada amin? Poin pertama sudah ada di slide, kita baca sama-sama. Kasih yang sejati adalah rela berkorban. Kita baca Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ayat ini mungkin dari sekolah minggu sampai kita udah dewasa, kita tahu, kita hafal kemanapun kita berjalan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sudah ada di memori kita. Kasih tanpa syarat. Amin. Penduduk di sekarang malam ini itu tidak ada arti apa-apa. Firman ini datang dulu ke 2005 baru saya sampaikan ke jemaat. Kenapa? Karena saya dituntut kebenaran firman Tuhan, saya harus mengasihi sesama. Kan bohong kalau saya tidak mengasihi sesama, terus saya berdiri menyampaikan firman di sini. Orang Papua bilang lucu. Oke, lucu kan? Saya harus menerapkan. Jadi saya jaga kehidupan saya dan perkataan, perbuatan dan pikiran saya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena saya menjadi teladan buat anak-anak saya dan suami saya. Oke. Saya punya anak ke Australia, dia bilang, Mam, saya ditanya sama ibu saya, ibu guru saya, bapak guru saya, siapa teladan kamu? Mama. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena mama teladan buat kami. Amin. Dan itu saya jaga dari saya punya perkataan, perbuatan saya. Sehingga memang ya masalah keluarga pasti ada, tapi bagaimana waktu kita menyikapi masalah itu, kita harus bawa endingnya dengan doa, Bapak Ibu.
sehingga masalah itu bisa diselesaikan. Oke? Jadi kasih yang sejati adalah rela berkorban. Apakah malam hari ini jemaat dikasih Tuhan mau rela berkorban? Amin. Waktu kita rela berkorban, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang saya kasihi. Tadi pagi saya ngomong gini sama jemaat. Kalau jemaat yang dewasa, tepuk tangan buat jemaat yang datang malam hari ini. Berarti kita jemaat yang dewasa. Kalau kita jemaat yang tidak dewasa, kita udah tidur di rumah, kongkang kaki, nonton IG, Facebook. Benar kan Mama Gembala? Kita ada scroll TikTok. Tapi malam hari ini puji Tuhan, jemaat luar biasa datang untuk apa? Memuji Tuhan. Amin. Nggak sembarang loh, langsung dipimpin Mama Gembalanya lagi. Wow, itu luar biasa loh. Serius. Dan itu luar biasa buat Ibu Linda. Jarang ada di gereja-gereja yang pimpin langsung tuh Ibu Gembala. Karena kenapa? Kasihnya begitu luar biasa kepada jemaat. Amin. Jadi bagi dua, suami Bapak Gembala pergi pelayanan, lalu Mama Gembala juga melayani di sini. Oke, 4 jenis kasih dalam Alkitab. Coba, sudah? Next. Saya kalau khotbah tidak lama-lama. Kita pulang jam berapa? Jam 10 malam kan? Oh tidak tahu. Oke, next. 4 kata Yunani yang berbeda. Yang pertama kasih agape. Kita baca sama-sama. Kasih agape adalah kasih tanpa syarat dan pengorbanan yang dicurahkan Tuhan kepada manusia dan harus menjadi dasar kasih manusia satu dengan yang lainnya. Jadi yang tadi Bu Linda sudah lewat yang pertama, kasih agape. Allah menciptakan alam semesta ini, oke? Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, tunggal Allah. Dan waktu Tuhan Yesus 33 tahun berada di dunia ini, dan Tuhan Yesus terangkat, Tuhan Yesus tinggalkan yang namanya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang tadi Bapak Ibu kita menyanyi itu penimbangan sampai. Amin. Kalau tanpa Roh Kudus, itu ntar menyanyi kayak tadi, itu tidak menyembah kayak tadi. Tapi waktu kita diam dalam hadirat Tuhan, karena apa? Kita bangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Vertikal dengan horizontal itu harus balance Bapak Ibu, antara sesama manusia dengan Tuhan. Kalau tidak ada hubungan vertikal dengan horizontal dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jalan bernyawa tapi kita melindung. Tahu itu pocong kah apakah? Model-model kayak gitu. Nah, kita ada jalan begini. Tapi itu tidak tahu arah kemana gitu. Nanti dia manusia di situ, dia di situ. Itu begitu. Tapi di sini tidak ada, dia ada di perbatasan sana ini. Perbatasan antara Israel dengan Palestina itu orang-orang itu. Kalau di sini jemaatnya semua sudah dewasa. Amin. Oke. Kedua, kasih apa? Kita baca sama-sama. Kasih Phileo adalah kasih yang didasarkan pada persahabatan dan kasih sayang seperti kasih antara sesama saudara dan teman. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34, 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Wow, saling mengasihi, bukan marah-marah, oke? Next, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kita mau disebut sebagai anak-anak Allah, kita harus ada roh kasih dalam hidup. Ada amin? Amin. Kemarin saya bilang gimana tadi pagi, saya dapat tipu dari itu Uber. Dan Pace dia bosannya orang yang titir. Rasa-rasa saya ngomong. Saya naik terus, dikira saya orang bule kan, tidak tahu bagaimana, dikasih mati itu akronya. Saya supir Atika. Turun begini, tadinya harus pilih 3 papan, dia bilang saya, ibu 100.000 ya. 100.000 sudah biasa bayar. Saya bilang lain kali jangan bohong, nanti kamu nggak diberkati. Ya. Tapi karena hatiku mengasihi dia, sudah saya mengasihi dia sudah.
Bapak dia bilang 70, saya sudah mau ambil 100, saya mau di situ. Oh. Ya kalau sebagai orang apa ya, Kristen terus anak maksudnya juga orang Timur gitu kan kita malu kan. Ya. Bluebird itu salah satu apa ya, mobil apa? Taksi online. Taksi terpercaya di Indonesia yang sudah lama banget. Itu kalau ketahuan bisa dipecat itu. Tapi saya turun sebelum saya turun saya bilang Bapak ingat kok bagi kok guru itu. Dan lain-lain naik lagi nanti sampai kau dapat masalah. Biar sudah untuk saya hamba Tuhan bisa mengasih kau saja. Jadi kalau setiap ada tema yang saya mau ambil masalah aja, tapi kembali saya ada rasa mau remuk-remuk, tapi biar Tuhan jaga satu hati. Sehingga saya jangan marah-marah. Ingat, statement dari Ibu Linda tegas, marah dan marah-marah itu 3 hal yang berbeda. Oke, tegas itu saya lagi berkorban dengan keadaan tegas, saya tidak marah-marah, ya, supaya jemaat ini tidak ada satupun yang binasa. Amin. Semua masuk kerajaan sorga. Mau toh, saya juga mau. Ya, jangan sampai Tuhan bilang, kau sudah bikin semua tapi saya terkenal, kau jangan tolak dalam Yesus. Tidak ada di tempat ini. Kalau marah, ada caci makinya di dalam. Oke? Ya. Kalau marah-marah, ada caci maki dengan apa plus? Pukulan masuk. Oke? Penikaman. Betul? Jadi tegas, marah dan marah-marah itu 3 hal yang berbeda. Jadi kalau Mama Gembala khotbah di sini dengan tegas, kami Mama Gembala kayak terus saya kan. Tidak. Kalau orang dipenuhi dengan Roh Kudus tetap itu tegas. Ya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke. Yang ketiga, Ibu Linda berkhotbah tidak lama. Kasih stop ya. 1, 2, 3. Sudah semua? Kasih stopnya adalah kasih sayang yang alami seperti kasih orang tua kepada anak-anaknya. Oke. Kepada apa? Anak-anaknya. Kepada anak-anaknya. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hendaklah kamu saling apa? Mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. C, coba. Dalam Tuhan ada amin. Kita bersaudara. Dalam Tuhan amin. Kita bersaudara. Salam-salaman dong. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan ada kasih sayang. Dalam Tuhan katakan apa? Ada kasih sayang. Amin. Dalam Tuhan ada kasih sayang. Dalam Tuhan ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan ada kasih sayang. Dalam Tuhan ada kasih sayang. Tapi hari-hari ini kasih sayang dia super gigi itu Palestina Israel. Karena apa? Karena kehidupan kita tidak fokus dengan Bible. Oke? Kehidupan kita tidak fokus dengan firman Tuhan. Hai orang tua, saya mau bilang buat kalian, mengasihilah anak-anak kalian. Jadi teladanlah buat mereka. Oke? Kalau ada anak-anak muda di sini yang mungkin orang tua bilang sudah aku pergi masuk polisi, tentara sama, jangan paksa. Kalau anak mau masuk pegawai negeri tinggal dia sudah. Toh, bertobat mama-mama ini, jangan paksakan kehendak sama kalian punya anak. Berdoa supaya Tuhan memberikan masa depan anak-anak kalian, masa depan yang gemilang. Amin. Jangan kita menuntut anak-anak kita. Oke, saya tegas di sini loh. Karena saya ikut, saya punya anak-anak sudah. Kalian mau kerja di mana yang penting tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri.
Berdoa sama Tuhan itu masa depan kalian. Ya, jangan menuntut yang aneh-aneh buat anak-anak kalian. Hai orang tua muda, dari masa kecil anak-anak kalian doain mereka, tumpang tangan buat mereka, sehingga masa depan mereka masa depan yang gemilang. Jangan ada pertengkaran yang ditunjukkan dalam keluarga. Oh, saya juga dulu hancur, saya suami dulu itu narkoba, Bapak Ibu. Serius, parah. Tapi bagaimana setiap malam saya baca satu buku, kutumpang tangan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga tahu suami bertobat. Tahu? Ya. Jangan istri-istri emosi, marah. Peluk suami malam-malam, berdoa buat suami. Kalau suami pekerjaan apa saja, mengucap syukur. Ya. Ada amin? Dia mau jadi tukang ojek, dia mau jadi apa? Sudah, dia mau jadi grab, dia mau jadi. Yang penting kan pilih apa? Dia jadi tukang ojek atau dia duduk pongkang-pongkang kaki, dia main game terus dia tidur saja. Tidak mau suami yang kayak begitu toh. Makanya istri yang berdoa dengan penuh kasih sayang, sehingga suami kalian suami yang punya tanggung jawab. Oke? Ibu Lina tegas dalam hal ini. Karena hari-hari ini hari-hari yang sangat mengerikan. Beberapa 1 tahun lalu kalau nggak salah itu Polwan dia bakar suaminya toh. Iya. Dia ambil pertalite gara-gara 2.800.000, suami kasih 800. Dia ambil pertalite terus dia bakar, dia punya suami hidup toh. Satu suami Pertamina jadi, tapi saya tidak bakar satu suami dia. Tidak ya, tidak bercanda. Dia ikat di tangga terus saya bakar 90%. Kenapa? Karena tidak ada keterus-terangan. Suami main perempuan dan suami main Game. judi online. Hai suami-suami, kalau sudah menikah, kasihilah istrimu. Saya pun suami dikasih gaji totalitas full, gaji masuk. Aduh, saya makin menyayanginya. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan, sudah kalau di kantor kau kasih dia muka terbaik sudah. Kalau di rumah diganti. Kalau Pertamina tuh ceweknya cantik-cantik banget. Ya selalu harus legowo, kata orang Jawa ya. Berdoa buat suami kita. Ya, kita tidak tahu di kantor apa yang terjadi, tapi kalau ada love, tetap saling keterbukaan. Ya. Hai suami-suami, jangan menuntut masakan yang enak, padahal gajimu cuma 500.000. Ya Mama Gembala ya. Mau rendang tiap hari ayam, gajimu cuma 500.000. Menuntut istri juga gendong anak, masak lagi. Mas lewat cuma tempe tahu dan mengucap syukur saja. Kok teramakan batumu, kok makan tahu tempe mengucap syukur. Ibu Lina ajarkan kita kalau ada kasih itu mengucap syukur saja. Jangan menuntut. Ya, suami-suami. Ya istri-istri dengar, Ibu Linda mau bilang, sayangilah suami kalian. Amin. Ya, apapun pekerjaan mereka, sayangilah mereka. Ini firman Tuhan loh. Kalau ada kasih dalam keluarga kita, wow, indah banget keluarganya. Seperti Kristus, saya banyak sekali banyak sekali di Alkitab, apa ya? Toko-toko Alkitab banyak, tapi saya punya teladan cuma satu, Yesus Kristus, itu ada lain lagi. Karena manusia bisa mengecewakan. Tahu? Kecewa banget. Kayak tadi Mama Gembala bilang Daud ya. Ya kita kalau bangun hubungan dengan Tuhan itu, orang mau sakiti kita apapun juga, apa namanya, kita tetap mengasihi mereka. Tahu? Apapun yang terjadi sebagai hamba Allah, Ibu Lina cuma pesan satu saja. Kasih apa? Kasih agape, kasih pileo, kasih storge, itu harus ada dalam kehidupan Tuhan. Ya, sehingga hidup ini walaupun banyak proses, tetapi kita tetap ada dalam kontrolnya Tuhan. Ya, satu hal yang Ibu Linda mau bilang sebagai hamba Allah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang paling tidak enak itu namanya proses. Oke? Yang pertama, pengkhianatan. Aduh, itu sakit sekali. Tahu? Betul tidak? Ya. Mengkhianat, sakit banget. Istri mengkhianati suami, suami mengkhianati
mengkhianati istri, toh suami istri mengkhianati anak-anak, orang tua itu sakit banget. Kadang-kadang sudah ini ya mungkin bisa melupakan, bisa memaafkan tapi susah untuk melupakan. Kecuali kita harus benar-benar apa ya, Kristus tertanam dalam kehidupan kita, jemaat yang dikasih Tuhan, sehingga kita bisa melupakan hal itu. Tapi butuh proses, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, butuh proses, oke? Butuh proses. Karena apa? Kalau hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kalau ada hormat di dalam keluarga, saling mengasihi di dalam keluarga, itu indah banget. Walaupun dia sudah mengkhianatiku, di jalan selingkuh, tipis-tipis, SMS, sarana menuju selingkuh. Oh, ya sekarang mungkin WA, dulu SMS, toh tidak ada dulu, tidak ada. Tapi mari mengampuni saja. Karena kita bukan kayak Robin Unsi yang dia pergi menikah lagi dengan Muslim, toh. Ya itu dia punya pilihan, sudah tidak apa-apa. Hidup ini pilihan, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Hidup pilihan, sudah kalau dia rasa damai di seberang sudah biar sudah. Yang penting kita tetap jaga iman. Ada amin? Kita tetap jalan dalam rohnya Tuhan. Kalau kita mau jalan, Yohanes pasal 15 ayat 7 bilang gini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oke? Kita mau minta apa satu dunia ini, Tuhan kasih. Ada amin? Kita mau minta Tuhan kasih kita hati yang berbesar hati supaya kita mengampuni orang, Tuhan kasih. Saya mau bilang jangan keluar aja, bilang amin-amin saja, keluar bisa benci dia sekali. Aduh, jadi tunggu di luar situ sebentar pakai motor kan mobil saya tabrak dia, Tuhan, baru berdoa di Tuhan. Tahu? Benar terjadi anak-anak Tuhan gitu. Sudah berdoa, Tuhan saya benci dia, saya mau rasa pukul dia. Berdoa sama Tuhan baik-baik lagi. Tapi kalau di sini tidak ada. Kalau kita disebut sebagai anak Tuhan, yang tadi orang mau mengkhianati kita, bagaimanapun juga, kita bisa mengampuni mereka. Amin. Amin. Yang kedua, yang paling tidak enak dalam kehidupan ini, orang yang kita kasih pergi untuk selamanya. Contoh meninggal. Kadang saya iri loh, saya papa mama sudah tidak ada, betul nggak? Ada keluarga yang ada hamba Tuhan di Lampung sana, anaknya meninggal karena demam berdarah. Dia belum sampai sekarang, kadang-kadang selalu saya sharing istrinya, aduh saya kayak rasa masih kecewa dengan Tuhan. Memang sakit loh, orang yang kita sayangi, orang tua, apalagi papa mama pergi untuk selamanya. Kadang-kadang kalau Natal orang kumpul, pegang tangan kan, dengan papa mama, kita iri lihatnya. Sakit kan? Sakit sekali, orang yang kita kasih pergi untuk selamanya. Mungkin suami meninggal, istri meninggal, anak-anak meninggal, sakit banget. Tapi itu yang namanya proses loh. Oke? Kalau ada kasih Kristus dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, ya kembali ya, Tuhan punya ciptaan, kita belajar untuk menerimanya. Sehingga kehidupan ini berjalan kembali dengan normal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oke, yang terakhir kasih storge. Kasih eros. Yang terakhir 4. Kita baca sama-sama. Tapi sebelumnya saya mau bilang kasih eros ini cuma untuk pasangan suami istri. Ya anak-anak muda di sini pending dulu, dibatasi ya. Jangan pulang oh ibu gembala tadi bilang ibu pendeta bilang kasih eros. No. Oke, batasi dulu. 1, 2, 3. Kasih eros cinta yang bergairah. Kasih eros adalah kasih romantis antara pria dan wanita. Amsal pasal 7 ayat 18. Marilah kita memuaskan diri hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Oke? Jangan bilang oh firman ini sudah semua sama untuk kita. No. Jadi sebelum masuk ke jenjang pernikahan, pending dulu. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang tadi coba suami istri angkat tangan. Bilang kanan kiri I love you. Ini kasih untuk mereka yang satu keluarga, 2, 3, 4 keluarga ini. Jadi malam hari ini pesan Ibu Linda cuma satu. Mari kita saling menghargai dan mengasihi. Next,
Thomas, udah. Thomas Aquinas adalah seorang teolog dan juga seorang apa? Filsuf. Skolastik dari Italia. Dia bilang begini, kasih dalam teologi Kristen dipahami oleh Thomas adalah sebagai persahabatan manusia demi Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Ia menyatakannya sebagai yang paling utama dari kebajikan. Ini Thomas Aquinas. Dia bilang begini bahwa persahabatan kita dengan Tuhan itu harus balance. Oke? Kalau kita tidak bangun hubungan intim, tahu nggak hubungan intim itu apa? Kalau pasangan suami istri bangun hubungan intim, hasilnya adalah buah kasih anaknya, tahu? Kalau kita bangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hasilnya apa? Ada kasih dalam kehidupan kita. Ada amin. Ada kasih dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada kasih dalam kehidupan kita, itu kenapa? Karena kita menjauhkan diri daripada ibadah-ibadah kita. Ini tadi ada online ya, jam 5 pagi doa kan, GBI Rock di Lampung juga, saya dari GBI Rock, Ibu Gubala. Itu setiap jam 5 pagi juga begitu. Tapi kalau kita tidak satu jam lah, kalau kita tidak bangun hubungan intim tiap hari dengan Tuhan, hari itu hidupnya cuma marah-marah, bangun pagi tidak bersyukur. Bangun pagi suami, hai istri, suami cuma taruh anak di tempat tidur. Saya ini sudah belajar untuk let go lah. Istri ngomel dari pagi sampai malam, padahal kasihan suami cuma taruh anak di tempat tidur. Ya sudah, kau bawa tuh, ini juga pergi kantor cari keping juga. Untuk marah-marah, iya Ibu Lina sudah ada di standar level itu loh. Jadi ada segala sesuatu, contoh mungkin HP ku jatuh, nah itu bukan tiba. Pikiran, paradigma kita harus ganti dengan pikiran yang positif. Oke? Sehingga kehidupan kita ini berjalan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di depannya itu kita lihat di depan kita masa depan. Kalau perkataan kita sungut-sungut dari pagi sampai malam, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oke? Apalagi orang-orang timur ini. Aduh, saya tinggal di Papua nih, saya sudah tetangga sebelah sudah begini dengan anak ini, aduh saya dengar sampai. Tapi kalau orang Kristen, orang Papua, orang Timur yang sudah bertobat, yang ada cuma love dan love. Tidak ada caci maki, tidak ada marah-marah. Serius. Kemudian nanti kamu, saya ini sebagai ketua PP Pertamina banyak sekali celah. Saya sendiri Kristen, ya kalau ketemu foto halal bihalal atau foto lebaran saya sendiri yang pakai jilbab. Serius. Tapi saya menunjukkan kasih Kristus ada dalam hidup. Itu duduk saja Mama Gembala, saya cerita firman Tuhan buat mereka. Itu cuma iya. Serius, saya berbohong. Mereka hargai sekali. Kemarin lebaran saya bagi parcel semua, mau apa ya? Mau ini apa namanya? Cleaning service, mau security, semua saya kasih. Sampai satu bapak dia pulang, istrinya bilang, "Oh ibu itu kan Kristen, baru kali ini awalnya istrinya kasih." Ya kalau kita menunjukkan kasih Kristus ada dalam hidup kita. Tuh, setiap malam itu saya bagi gelandangan tidur depan rumah orang, rumah ini Pertamina itu dia tidur di jalan-jalan itu trotoar full sekali. Sedih gak kita lihat kayak begitu? Sedih banget. Terus tunggu hari turun dari mobil, naik mobil bertemu tidak lihat orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari mengasihi itu dengan totalitas. Tahu? Mengasihi dengan totalitas. Jemaat yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kalian itu mengasihi, siapa yang mau, telepon bantu saya, jangan pilih-pilih. Jangan ada baru bilang tidak ada. Bertobat. Tahu Ibu Gembala? Betul tidak? Jadi bertobat. Oke? Oke, next. Paulus menulis surat yang dikenal sebagai 1 Korintus menjelang akhir kunjungan 3 tahunnya di mana? Efesus. Selama kemisi 3-nya yang mungkin berakhir kira-kira antara 55 sampai 50 Masehi. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kan? Wow, kasih itu indah loh. Rugi kalau kita tidak melakukan kasih. Dikatakan
Lanjut, nubuat akan lenyap, karunia lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih akan kekal selama-lamanya. Ada amin? Pulang dari sini bertobat sudah kalau yang tidak mengasihi. Dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi waktu kita berkat Tuhan itu akan mengikuti orang benar. Waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kau mau lari sampai kau masuk di gua-gua mana juga nanti berkat Tuhan tuh ikut kau. Itu tidak perlu cari-cari berkati. Benar Mama Gembala? Sampai kau mau masuk di lubang-lubang batu ini juga berkat Tuhan ikut kau. Saya sudah merasakan Bapak Ibu. Waktu kita kasih apa yang terbaik buat Tuhan, maka kadang-kala saya termangu-mangu, iya Tuhan ya. Saya ini kemarin lupa bawa, saya punya buku, saya penulis juga Ibu Bala. Saya buku itu tentang perempuan itu hebat. Gitu. Ada satu buku yang saya tulis, ya tapi uangnya kemarin saya jual, terus saya kasih masuk ke ini teman saya punya panti asuhan. Nanti kalau saya cetak berikutnya lagi ya. Oke. Dan buku saya kedua saya lagi sedang buat melayani dengan penuh seperti Kristus. Karena hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani tidak tulus. Semua cari ampau. Oh ini saya real realita kehidupan. Serius. Bagaimana tuh mau menangkan jiwa kalau hidup cuma kepeng aja di otak? Betul tidak? Oh, saya punya sistem hidup tidak kayak begitu. Karena saya percaya bahwa waktu kita melakukan kebaikan di tempat lain, Tuhan kirimkan berkat-berkat juga di tempat lain. Beri kemuliaan buat Tuhan. Serius. Jadi saya punya pelayanan selama ini, ya saya melayani Tuhan, ya saya murni melayani Tuhan. Bukan berarti suami saya punya keping banyak terus dia, no, saya juga punya usaha di Papua. Ya tapi waktu saya diberkati, saya mungkin di sini saya berkati lewat firman Tuhan, Tuhan memberkati saya punya usaha-usaha di tempat lain. Ya itu saya Ibu Linda. Jadi bukan karena cuan. Ada hamba Tuhan yang dia sudah bilang saya harus pergi naik Garuda, saya harus tinggal di hotel ini. Wow, mengerikan kalau sudah sampai di standar itu. Banyak teman-teman saya yang kayak model begitu. Dan saya cuma bisa berdoa dan puasa buat mereka supaya mereka bertobat. Amin. Amin. Oke, next. Yang terakhir, lanjut aja. Poin kedua, dalam kasih tidak ada kebencian. Yang tadi saya sudah bilang, apa itu kebencian? Kita baca sama-sama supaya kita mengerti kebencian itu apa. 1, 2, 3. Kebencian merupakan emosi yang sangat kuat, yang sama kuatnya dengan cinta dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan atau antipati untuk seseorang atau sebuah hal, barang atau fenomena. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan atau menghilangkannya. Wow, kebencian itu sangat mengerikan. Jadi kalau orang yang sudah merasakan cinta, sayang, yang benar-benar cinta dan sayang, tidak ada kebencian dalam kehidupannya. Tetapi kalau orang yang sudah membenci seseorang, ya kan, ini itu sudah sama kuatnya. Kalau kita susah itu tidak mungkin benci toh. Tapi kalau ada kebencian itu sama kuat powernya seperti sayang, kasih sayang. Jadi kalau sudah benci, dia akan masuk di sini juga dia buang muka. Sampai mungkin Tuhan Yesus datang dia buka di muka baru bisa bertobat. Itu benci yang benar-benar benci. Jadi bertobat ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan ada kebencian. Itu kebencian merupakan emosi yang sangat kuat, yang sama kuatnya dengan cinta melambangkan ketidaksukaan. Jadi pulang dari tempat ini saya cuma mengingatkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 detik ke depan tuh tidak tahu pun nafas hidup masih ada atau tidak. Ya. Tahu? Jadi kalau kita pulang dari situ hati lagi sedang murni. Tuh pulang jadi kalau Tuhan mau panggil Tuhan sudah tetap masuk surga. Tapi kalau keluar dari sini tidak dengar firman Tuhan, dari kiri keluar kanan sudah bye-bye sibuk baik. Serius, Ibu Linda serius. Jadi kalau kita dosa ada 100 di sini, usahakan Senin besok diturun ke 90, Selasa diturun ke 80, ya toh? Ya. Rabu diturun ke 70 sampai habis. Tuhan itu sempurna, kita lagi jalan menuju ke kesempurnaan. Jatuh bangun wajar lah. Baik proses semuanya, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Oke? Semua baik proses, bilang kanan kiri
semua by proses. Oke? Semua itu by proses. Sampai itu mati pun apa? Masih ada bawa masalah. Apa itu? Yang kubur ini digali itu pakai kepeng. Peti ini dibeli dengan orang yang masih hidup kepeng. Tong masuk pakai baju ini orang yang hidup beli. Ya kalau ada uang, kalau nggak ada duit, iya kan? Jadi kita hidup itu saling bersyukur, baik dengan satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita jemaat ada yang pergi, jemaat satu jemaat ini nanti peduli dengan jenazah itu, dengan keluarganya. Ibu Linda sekarang bicara, saya lagi di bawah Roh Kudus untuk bicara tentang realita hidup. Saya tidak perlu bicara dari Ibrani sampai Yunani, Latin. Saya tidak perlu mengajarkan jemaat untuk itu. Dong tidak akan mengerti. Saya bisa, saya sekolah, tapi bukan intinya itu. Mungkin kalau saya berbicara di antara profesor dan dokter lah masuk akal sedikit, tapi jemaat yang dikasih Tuhan bicara dengan realita kehidupan yang ada. Kasih dan kasih. Saya tidak perlu masuk dari Yunani, bahasa Ibrani, Yunani. Mungkin 4 Yunani yang simpel ya, tapi mungkin dengan bahasa dan dia tulisan-tulisan yang sangat mengerikan itu sudah kita orang Indonesia. Toh? Bicara dengan realita kehidupan yang ada. Sehingga jemaat pulang, jemaat merenungkan apa itu tentang kasih ya. Oke, next. Lanjut kakak. Contoh, kadang kita berbuat baik saja, orang tidak menyukai kita. Tuh jantung deh mau keluar, usus ini mau keluar, tuh mau usus 12 jari nih, paru-paru, jantung nih mau keluar, tuh bikin baik sampai. Tapi kadang orang satu kesalahan kita, orang benci kita. Tuh bertobat sudah. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bikin baik sampai bagaimanapun. Tapi karena terkasih punya mau nih benci kau sampai sini. Ya, ini saya bicara realita hidup. Semua orang punya kebutuhan yang ada. Tapi kalaupun jemaat di sini saya mengajarkan, kalaupun ada jangan bilang tidak ada juga toh. Tuhan yang tahu. Jadi saling mengasihi dengan hati yang murni. Contoh, parfum wangi saja kadang tidak disukai orang loh. Saya tadi kasih pagi contoh, kita satu keluarga ini pencinta parfum, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Suami punya lain, anak punya lain, saya punya lain. Tapi lo punya di atas 33 juta, 22 juta, mahal sampai. Tapi saya selalu beli bisa 20.000 juga, yang penting dia wangi toh. 80.000 jalan orang tidak tahu ibu dipakai parfum ini. Serius. Tapi kadang-kala anak-anakku gak suka. Mama punya baunya terlalu tajam. Bayangkan parfum aja tidak disukai. Karena kita buat baik tidak disukai orang. Parfum yang dicium wangi pun, apalagi bau busuk. Betul? Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya selalu bawa firman itu, saya langsung kasih firman ayat di sini. Sehingga kita pulang, PPT dibagi ke jemaat, dan pulang merenungkan ini di komsel. Sehingga ada komsel kok, bagi di komsel masing-masing. 1, 2, 3, 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Itulah firman Tuhan yang malam hari ini Ibu Linda membawa. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Coba cek. Kasih atau gini. Kasih pasti lama lembut. Kasih, saya minta di presiden musik naik ke atas. Murah hati. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan adalah
Dari PPT Ibu Linda. Next yang terakhir. Ini keluarga saya. Ini suami saya yang sangat ganteng. Oke, ini anak saya kakak Nadia dan Daniel. Oke, kita baca sama-sama. Kasih yang berkemenangan di dalam Jumat baca 1, 2, 3. Kasih yang berkemenangan di dalam Tuhan adalah menerima pertolongan dan kelebihan dengan rasa syukur yang tak terucapkan, karena kasih itu indah. Bilang kanan kiri I love you. Oke, I love you. Mama Gembala boleh kita nyanyi sama-sama sekali lagi lagu ini. Semua bangkit berdiri cepat yang dikasih Tuhan.